Bab 1876, Aiden mengambil tindakan. Tidak, kepala keluarga dan paman mengatakan bahwa kamu adalah orang jahat dan tidak bisa membiarkanmu pergi. Wajah anak itu memerah karena menekannya. Dia memegang tongkat yang lebih tinggi dari dirinya dan berteriak pada Aiden dengan suara yang manis. Aiden menggelengkan kepalanya dan melihat mayat di depannya. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah jam, tidak akan ada satupun anggota suku barbar ini yang masih hidup. Meskipun kelompok barbar ini kuat dalam pertempuran, mereka sangat tangguh dan kekuatan fisiknya tak tertandingi. Namun tidak ada cara untuk mendekati biksu manusia ini. Para biksu manusia hanya perlu melepaskan mantra dari jarak jauh. Secara khusus, singa api penyucian itu seperti pemanen kehidupan. Di bawah kendali Feng Bo, ia seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, dan dapat membunuh anggota suku barbar dalam satu gigitan. Kekuatan singa api penyucian kira-kira setara dengan kekuatan umat manusia di tahap tengah menjadi dewa, tetapi binatang tak tertandingi ini umumnya sangat berbakat. Kekuatan fisik mereka bahkan lebih besar daripada para barbar ini. Para prajurit barbar tersebut memukul tubuh singa api penyucian dengan tongkat, seperti memukul baja. Itu saja. Di area di mana singa api penyucian menerobos, anggota suku barbar akan langsung diinjak-injak hingga menjadi bubur atau ditelan utuh. Semakin banyak orang barbar yang berlumuran darah. Orang tua, wanita, anak-anak, dan anak-anak semuanya berteriak, tidak mau mundur, dan bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Ini adalah tradisi orang barbar di hutan belantara. Mereka terlahir sebagai pejuang dan tidak takut mati. Dari sudut pandang ini agak mirip dengan klan ilahi Taiyan. Meskipun Aiden tidak mengenal orang barbar, mereka tidak memiliki dendam. Sebaliknya, dia merasa orang barbar ini memiliki pikiran yang murni dan mata yang jernih. Nak, dengarkan aku bisa menyelamatkan bibimu, kata Aiden. Anak itu ragu dan datang ke altar. Saudaraku, kamu tidak bisa berbohong padaku. Anak itu tidak memiliki niat buruk, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan ikatan tanaman merambat yang mengikat punggung Aiden. Dengan cara ini, tangan dan kaki Aiden dengan cepat dibebaskan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari altar sambil menggendong anak itu. Pada saat ini, pertarungan awal antara kedua ras telah berubah menjadi pembantaian sepihak oleh klan angin. Ada retakan di mana-mana di tanah, dan ada anggota suku barbar yang mengaum dan meratap. Banyak prajurit barbar berada dalam genangan darah, dengan retakan dan bekas luka yang mengejutkan akibat mantra di tubuh tirani mereka. Aduh! Singa api penyucian menengadah ke langit dan meraung, sepertinya sangat menyukai pemandangan berdarah seperti ini. Pemimpin suku barbar, Mantian, juga terluka parah. Dia mati-matian berdiri di depan Purgatory Lion, melambaikan tongkat besar di tangannya dan menyerang Purgatory Lion dengan gila-gilaan. Namun, Feng Bo, yang berada di singa api penyucian manusia, mencibir berulang kali dan terus membombardir Mantian dengan mantra misterius sepanjang proses. Kekuatan tempur Mantian kira-kira setara dengan budidaya tingkat menengah umat manusia di alam dewa, tidak sebaik Feng Bo, dan mirip dengan singa api penyucian. Jika ini terus berlanjut, Mantian pasti akan mati. Pada saat ini, beberapa prajurit barbar dewasa bergegas keluar dari hutan. Prajurit barbar ini terlihat memegang beberapa tong kayu besar dan berteriak ke arah Mantian, "Ketua, darah naga telah dikumpulkan." Mantian mengangguk, meraung, tiba-tiba membuka tangannya, dan menendang biksu klan angin yang mendekat sampai mati. Kemudian dia memblokir Purgatory Lion dengan sangat ganas. Purgatory Lion juga meraung, dan tubuhnya sebesar gunung meledak dengan kekuatan paling primitif. Lindungi anak-anak, wanita, dan orang tua, dan segera evakuasi. Mantian meraung. Dia berkeringat deras dan mengatupkan giginya saat dia bersaing dengan singa api penyucian untuk mendapatkan kekuatan. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan kekuatan fisiknya yang murni untuk menahan serangan mantra Feng Bo. Pemimpin klan, ayo pergi bersama. Banyak prajurit barbar yang tidak mau meninggalkan Mantian sendirian, dan bergegas maju dengan tongkat di tangan mereka dan mengaum. Keluar dari sini, jangan mati, larilah bersama anggota klanmu. Mantian meraung lagi dan lagi, dia tidak bisa bertahan lagi. Luka muncul di tubuh tirani, dengan tulang bocor dan darah berceceran di mana-mana. Singa api penyucian masih mengaum, namun dihadang oleh patriark barbar dengan kekuatan fisiknya. Sebagai binatang buas, singa api penyucian sangat marah dan ingin memakan patriark barbar hidup-hidup. Singa api penyucian mengaum dengan liar, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Mantian dalam satu tegukan. Tanpa diduga, Mantian meraung lagi, dan tangannya benar-benar memegang erat mulut singa api penyucian agar tidak menggigitnya hingga berkeping-keping. Melihat pemimpin klan mereka dalam bahaya, banyak anggota suku barbar yang bergegas maju tanpa mempedulikan mereka. Kelompok orang biadab bodoh ini harus menghilang dari hutan belantara. Feng Bo, yang berada di belakang singa api penyucian, mencibir dan membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Segel itu tidak dapat diprediksi, memancarkan niat membunuh, dan berubah menjadi seukuran gunung dan dengan cepat menghantam para prajurit barbar dari ketinggian. Para prajurit barbar juga sangat galak, mereka tidak menghindar, mereka hanya melihat ke langit dan meraung, melambaikan tongkat mereka dan memukul segel satu demi satu.
Dalam sekejap, beberapa segel dihancurkan hidup-hidup oleh kekuatan brutal para prajurit barbar, namun beberapa prajurit barbar juga langsung dihancurkan menjadi bubur. Bunuh mereka semua untukku. Tidak ada yang akan selamat. Kamu harus merebut darah naga itu. Feng Bo berteriak tanpa ampun. Di belakangnya, banyak biksu klan angin bergegas keluar dan melepaskan segel mereka. Sebagian besar kekuatan biksu klan angin ini berada di sekitar alam jiwa baru lahir, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi tahap awal transformasi ilahi. Setiap orang harus melindungi darah naga. Itu adalah harta yang digunakan untuk mencuci sumsum anak-anaknya. Jangan sampai jatuh ke tangan suku angin. Mantian meraung liar dan terlibat tarik-menarik dengan singa api penyucian. Namun, semakin banyak anggota suku yang dihancurkan oleh anjing laut, dan pemandangannya sangat berdarah dan tragis. Aiden mengesampingkan anak itu dan memerintahkan, ikuti ibumu, jangan datang, aku akan menyelamatkan kepala keluarga dan pamanmu. Setelah mengatakan itu, Aiden berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh dari langit. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan pola dao surgawi ditarik ke dalam, dan kemudian berubah menjadi lubang hitam kecil, yang langsung menelan banyak biksu klan angin dalam sekejap. Kemudian Aiden bergegas menuju Purgatory Lion. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju Purgatory Lion. Bang! Terdengar suara keras, dan Aiden merasa seperti dipukul pada baja, dan mulut harimau itu terkejut dan sakit. Melihat Aiden tiba-tiba muncul, Paman Feng, yang sedang duduk bersila di belakang singa api penyucian, sedikit terkejut. Jelas sekali bahwa ini juga seorang biksu manusia, dan kekuatannya tidak lemah. Siapa yang datang? Aku, klan angin, sedang melakukan sesuatu, jadi segera pergi agar tidak terbunuh. Paman Feng memarahi dengan marah. Aiden mengabaikan Paman Feng. Dilihat dari energi jahat yang terpancar dari setiap biksu klan angin, yang disebut klan angin ini pasti bukan orang baik. Kamu terlalu kejam dan bengis, bahkan wanita dan anak-anak pun tidak akan selamat. Wajah Aiden dingin, dia mengerutkan kening dan berteriak. Siapa kamu? Paman Feng berkata dengan dingin, ini adalah perseteruan antara suku Feng kita dan suku barbar yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Apa hubungannya denganmu? Bab 1877, Pemenggalan Kepala. Namaku Aiden. Aiden menjawab dengan tenang. Matanya bersinar, dan guntur serta kilat memancar dari matanya. Sekarang Eye of Thunder telah menyelesaikan evolusi awalnya, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan Paman Feng jelas tidak menganggap serius Aiden. Bagaimanapun, Aiden baru dalam tahap awal menjadi dewa. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Feng Bo membentuk segel dengan tangannya dan menghancurkan segel itu ke arah Aiden. Aiden tidak menyadarinya. Sejak dia memasuki kota Kekaisaran Pusat sampai sekarang, dia merasakan api di hatinya dan merasa sedih. Sering terjadi pertempuran di tingkat keabadian, jadi dia hanya bisa duduk di pinggir lapangan dan menjadi pengamat. Oleh karena itu, kini menghadapi Paman Feng yang kejam dan bengis ini, dia tidak memiliki belas kasihan atau kekhawatiran dan dapat melampiaskan perasaannya sepuasnya. Itu hanya tipuan kecil. Aiden mencibir dengan jijik, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai menggerakkan Dao Jue. Tanda dari langit turun, dan kemudian langsung menghancurkan semua segel menjadi beberapa bagian. Paman Feng terkejut, dia tidak mengerti mengapa Aiden jelas tidak sebaik dia dalam berkultivasi, tetapi kekuatan tempurnya jelas jauh lebih tinggi daripada miliknya. Membunuh. Feng Bo berteriak dan menepuk punggung singa api penyucian. Singa api penyucian meraung ke langit sejenak, lalu langsung melemparkan mantian yang terluka parah itu keluar, lalu mengepakkan sayapnya ke arah Aiden. Aiden mencibir lagi dan lagi, bahkan binatang penelan langit, setan kecil Suzaku, dan binatang gerhana Yin semuanya adalah mitra dekatnya, apalagi singa api penyucian. Bis, kamu pada dasarnya kejam, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Aiden berteriak dan memanggil pecahan pedang Zixiao langsung dari dantiannya. Potongan-potongan pecahan berterbangan di sekelilingnya, melepaskan energi pedang yang tajam. Kemudian Aiden mencoba menggunakan Dao Jue untuk memecah pola Dao menjadi pecahan pedang Zixiao. Dengan cara ini, pedang Zixiao tidak hanya dapat membunuh musuh dengan energi pedang, tetapi energi pedang tersebut juga mengandung pola Dao, yang sederhananya tidak dapat diprediksi. Energi pedang tajam menebas singa api penyucian dari segala arah, dan juga membungkus Feng Bo di dalamnya. Ah! Feng Bo menjerit, dan energi pedangnya sangat tajam, langsung merobek tubuh Feng Bo. Singa api penyucian juga terkoyak oleh energi pedang, dan menjadi sangat marah. Ia meraung dan ingin mencabik-cabik Aiden hidup-hidup. Aiden tidak panik dan langsung menyerang Feng Bo dan Purgatory Lion dengan Dao Jue. Dalam waktu singkat, Feng Bo dan Purgatory Lion sama sekali tidak mampu melawan. Tapi seni Dao Agung baru saja selesai, dan dia belum memahami alam menelan segala sesuatu. Itu cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada biksu biasa, tetapi tidak cukup untuk menghadapi lawan yang kuat. Siapa kamu? Feng Bo berteriak, menunjukkan ekspresi garang, dan berteriak, aku adalah pemimpin klan Feng, dan hutan belantara besar adalah saudaraku. Jika kamu membunuhku, pasti tidak akan ada tempat bagimu di hutan belantara yang tak berujung ini. Aiden tersenyum. Dia adalah pria yang bersuara lembut dan tidak menerima nasihat keras sama sekali.
Bagus sekali, jika yang disebut saudaramu datang, aku akan membunuhnya juga. Karena itu, Aiden terus menggunakan seni Dao, menarik lebih banyak tanda Dao, dan kemudian memanggil tubuh Buddha teratai emas. Setelah pertempuran sengit di kota kekaisaran, tubuh Buddha benar-benar hancur, tetapi sekarang sudah agak pulih. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan tampaknya secara khusus menahan roh jahat dari biksu klan angin. Pola khotbahnya bertabrakan dengan cahaya Buddha, membakar bola api mana, yang langsung menyelimuti banyak biksu klan angin termasuk Feng Bo dan singa api penyucian. Dalam sekejap, banyak biksu klan angin berubah menjadi abu, sementara Feng Bo dan singa api penyucian tersulut dengan amukan api mana dan berteriak dengan liar. Aiden tidak memiliki simpati sedikit pun. Detik berikutnya, dia langsung mengendalikan pecahan pedang Zixiao, mengubahnya menjadi sinar cahaya pedang, memotong tubuh fisik Feng Bo, dan membunuh jiwanya sepenuhnya. Seluruh proses berjalan lancar, dan Aiden membunuh Feng Bo sepenuhnya dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, para prajurit barbar itu tercengang. Berpikir bahwa mereka telah mengancam akan membakar Aiden sampai mati pada awalnya, orang-orang barbar sederhana ini menundukkan kepala. Melihat kepala keluarga Feng Bo dipenggal, para biksu klan Feng yang tersisa juga kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri ke hutan liar. Semua orang kecuali wanita dan anak-anak akan dibunuh. Teriak Mantian. Kemudian dia memerintahkan sekelompok besar prajurit barbar untuk bergegas ke hutan dengan tongkat di tangan untuk memburu para biksu suku angin. Aiden tidak menghentikannya, setidaknya menurutnya Mantian lebih benar dari Feng Bo, setidaknya dia meninggalkan wanita dan anak-anak. Setengah jam kemudian, semua prajurit barbar yang pergi memburu biksu suku angin kembali dengan selamat. Saat membersihkan medan perang, anggota suku barbar terus mengaum. Dalam perang ini, sedikit banyak kerabat dan teman mereka tewas. Aiden menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemisahan hidup dan mati terlalu normal di dunia yang kejam ini. Semakin tinggi tingkatan kultivasi, maka semakin kurang peka seseorang terhadap 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi dia tidak melakukannya. Di masa lalu, ketika dia menjadi Master Abadi Haotian, dia merasa sangat kesepian dan sedih. Setelah memikirkannya, Aiden tidak tinggal. Dia berjalan menuju hutan belantara sendirian. Orang kuat, tolong tetap di sini. Tiba-tiba, Mantian mengikuti anggota klannya dan mulai berteriak. Aiden berhenti, memandang Mantian yang malu dan banyak anggota suku barbar, dan bertanya dengan tenang, "Ketua, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan?" Pria kuat, kami, Mantian sedikit malu dan wajahnya memerah karena menahan diri. "Kakak, ayah ingin kamu tetap di sini. Terima kasih telah menyelamatkan paman dan paman." Pada saat ini, anak sebelumnya berdiri dan berkata dengan suara seperti susu. Aiden sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah putra pemimpin klan. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, lebih baik membubarkan musuh daripada menghabisi mereka. Dibutuhkan sedikit usaha, tapi itu tidak masalah." Pria kuat. Mantian berteriak dengan tulus, "Atas nama seluruh suku barbar, saya minta maaf kepada Anda. Anda menyelamatkan suku barbar kami dan merupakan dermawan terbesar kami. Aku, suku barbar, tidak punya imbalan apapun untukmu. Aku hanya bisa memberimu seember darah naga." Setelah Mantian selesai berbicara, dua prajurit barbar datang sambil membawa tong kayu besar. "Orang kuat, ini adalah darah naga di hutan belantara. Ini sangat berharga. Nenek moyang orang barbar kita telah berburu naga sampai mati untuk mengumpulkan dan menyimpannya sampai hari ini. Ini disediakan untuk kita, anak-anak barbar, untuk membaptis tubuh mereka." Aiden melirik tong kayu besar itu. Darah naga di dalamnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Ia juga pernah mendengar tentang darah naga yang memang sangat bermanfaat dan dapat menguatkan tubuh fisik. Namun, dia bahkan melepaskan tubuh ilahi kekacauan. Di bawah inspirasi dari Tetua Agung, dia bertekad untuk berubah menjadi tubuh fana dan menggunakan tubuh fananya untuk menempuh jalan yang berbeda. Selain itu, darah naga itu sangat berharga, dan dia terlalu malu untuk mengambil harta orang barbar itu. Pemimpin klan, sama-sama. Darah naga tidak ada gunanya bagiku. Kamu harus menyimpannya untuk orang barbar untuk mencuci sumsum dan tubuh mereka. Melihat penolakan Aiden, orang-orang barbar ini membuka lebar mata mereka. Dalam pandangan mereka, alasan klan angin berperang adalah karena darah naga. Di luar hutan belantara, penyihir kuat dari ras manusia sering datang ke hutan untuk berburu naga, semuanya demi darah naga. Tapi Aiden justru menolak, yang membuat orang barbar sederhana berpikir dalam hati. Sebelum kematiannya, leluhur tua itu mengatakan bahwa manusia penyihir itu licik dan serakah serta tidak dapat dipercaya. Tapi jelas sekali bahwa Aiden berbeda dari apa yang digambarkan oleh bapak bangsa tua itu. Bab 1878 Hutan Belantara yang Hebat. Aiden menolak menerima darah naga sebagai hadiah dari orang barbar, yang mengejutkan semua orang di barbar dan membuat mereka semakin merasa bersalah. Lagi pula, sebelumnya, mereka juga menganggap Aiden sebagai mata-mata klan angin, membuat Aiden pingsan, dan ingin membakar Aiden sampai mati. Namun dalam sekejap mata, Aiden menyelamatkan seluruh suku barbar. Akhirnya, atas undangan kuat dari pemimpin klan barbar dan seluruh klan, Aiden memutuskan untuk tinggal sementara. Senja semakin deras, dan di hutan liar tak berujung ini,
ada banyak binatang tak dikenal yang hidup di dalamnya, yang sangat berbahaya. Ada prajurit dewasa yang berpatroli di seluruh suku barbar siang dan malam untuk melindungi seluruh suku. Untuk membalas Aiden sebagai penyelamatnya, pemimpin klan Mantian memimpin seluruh klan mengadakan pesta api unggun besar. Nyala api menyala di hutan belantara, menjadi satu-satunya cahaya di hutan tak berujung ini. Ada banyak daging binatang tak dikenal yang ditempatkan di rak tebal, dan orang-orang barbar mencoba yang terbaik untuk mendorong Aiden untuk mencobanya. Mencicipi barbecue, meminum nektar yang tidak diketahui, dan memandangi langit berbintang yang cerah di alam semesta, Aiden merasakan kehilangan. Melalui pemahaman, dia menyadari bahwa tempat ini adalah dunia yang mandiri. Dunia hutan belantara Minjiao adalah benua kuno yang lengkap, sangat luas. Tempat dia berada saat ini adalah hutan belantara yang luas, tak berujung sejauh mata memandang. Sedangkan untuk dunia luar, konon ada penyihir yang bisa terbang dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Aiden sedikit terkejut ketika mendengar ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang barbar ini tidak pernah meninggalkan hutan belantara. Pada dasarnya saya tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar hutan belantara, saya mendengar semuanya dari mulut ke mulut. Adapun yang disebut penyihir, mereka hanyalah biksu seperti saya. Ini bisa diverifikasi dari klan angin. Setelah satu malam, Aiden meregangkan ototnya. Dia harus meninggalkan wilayah barbar. Bagaimanapun, tujuan perjalanan ke hutan belantara ini pertama-tama adalah untuk berlindung, dan kedua untuk menemukan Melissa. Patriark Tua Tianxiong mengirim dirinya ke alam gurun besar, yang berarti putra Dewa Taiyan dan Melissa harus berada di alam gurun besar. Kakak Su, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Pagi-pagi sekali, Mantian datang bersama sukunya untuk mengantar Aiden pergi. Aiden mengangguk dan berkata, jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu lagi. Lebih baik tinggal bersama orang barbar. Dunia di luar hutan belantara terlalu berbahaya. Mantian mencoba yang terbaik untuk membujuk. Aiden menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan tidak menjawab. Saudara Su, kami orang barbar tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Aku akan memberimu pedang tulang ini untuk pertahanan diri. Karena itu, Mantian mengambil pedang tulang yang diserahkan oleh seorang prajurit barbar. Aiden tertegun sejenak. Dia melirik ke arah pedang tulang dan menyapunya dengan pikiran spiritualnya. Dia menemukan bahwa pedang tulang ini tampak biasa tetapi sebenarnya memiliki sesuatu di dalamnya. Mengamati melalui Eye of Thunder, dia menemukan bahwa pedang tulang ini sebenarnya memancarkan fluoresensi samar, dan aura pembunuhnya sangat kuat, sungguh luar biasa. Ini adalah harta klan yang diturunkan dari generasi ke generasi nenek moyang suku barbar kita. Nenek moyang kita mengatakan bahwa itu terbuat dari tulang naga asli dan tidak bisa dihancurkan. Mantian menjelaskan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kami tidak tahu cara menggunakannya, jadi saya akan memberikannya padamu. Aiden terkejut di dalam hatinya. Anggota suku barbar ini memiliki pikiran yang sederhana dan tidak licik, dan dia pasti tidak akan membuat omong kosong. Jika pedang itu benar-benar terbuat dari tulang naga asli, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari pedang Sixiao, atau bahkan lebih kuat dari pedang Sixiao. Naga sejati, makhluk yang menentang surga, sangatlah kuat. Masih belum diketahui apakah ada naga sejati yang hidup di seluruh dunia. Naga sejati begitu sombong sehingga ketika jatuh, ia akan mengubur tubuhnya di kehampaan yang tak ada habisnya dan tidak membiarkan siapapun menemukannya. Oleh karena itu, tulang naga sejati sangatlah berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan tulang naga sejati. Kebetulan pedang Sixiao dihancurkan oleh 7 jenderal kaisar dewa ketika dia berada di kota kekaisaran pusat. Aiden kekurangan senjata. Dia mengambil pedang tulang itu tanpa penolakan lebih lanjut dan berterima kasih kepada Mantian dengan tulus. Begitu dia mengambil pedang tulang itu, Aiden merasakan nafas panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada juga suasana primitif dan terpencil, dan Aiden sangat terkejut. Dia melihat lebih dekat pada pedang tulang itu lagi, dan kemudian mencoba mengayunkannya, dan pedang itu dengan mudah menghancurkan ruang di sekitarnya. Ini pastinya pedang tulang yang terbuat dari tulang naga asli. Aiden sangat terkejut. Pedang ini benar-benar luar biasa, dan bukan tidak mungkin untuk mengalahkan makhluk abadi secara terbalik. Pedang ini sangat berharga, dan Aiden tidak bisa membalasnya. Aiden menundukkan tangannya kepada Mantian dan banyak anggota suku barbar lainnya. Kemudian dia tiba-tiba mendapat ide dan membangkitkan semangat istana surgawi dari lautan kesadaran. Tuan, apakah ada hal penting yang harus Anda lakukan dengan saya? Anak yang diubah oleh kekuatan istana surgawi itu kira-kira seusia dengan putra Mantian tiba-tiba mendapat ide. Itu tidak penting. Bagaimanapun, sekarang kamu telah kehilangan api abadi yang abadi, kamu tidak dapat bergerak di area yang luas dan hanya dapat berkultivasi di lautan kesadaranku. Sebaiknya aku menahanmu di sini. Bagaimana menurutmu? Aiden memandang roh istana surgawi. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan meninggalkanku? Jalan spiritual istana surgawi. Aiden tersenyum dan berkata, meninggalkan tidak mungkin dilakukan. Tempat ini terletak jauh di dalam hutan belantara,
dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, energi spiritual yang kaya, dan ketenangan. Ini adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Tidak, aku tidak setuju. Meskipun anak yang diubah oleh roh istana surgawi terlihat kecil, dia jelas merupakan roh manusia, dan mungkin lebih tua dari dewa abadi. Ini bukan salahmu. Aiden mengayunkan pedang tulangnya dan berkata, ini adalah pedang tulang naga asli yang diberikan kepadaku oleh orang barbar. Ini sangat berharga. Aku tidak bisa membalas budimu, jadi aku hanya bisa menjagamu. Pedang tulang naga sejati. Roh istana surgawi juga terkejut. Setelah mengamatinya melalui pikiran spiritualnya, dia sangat terkejut. Tenanglah. Setelah aku menemukan Melissa, aku akan datang menjemputmu. Di bawah bujukan dan bujukan Aiden, roh istana surgawi agak enggan, tetapi masih mematuhi perintah Aiden. Dia mengendalikan istana surgawi untuk terbang keluar dari dantian Aiden, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi istana besar, terletak di seberang hutan belantara yang luas. Adegan ini mengejutkan orang barbar sederhana dan memandang Aiden dengan tidak percaya. Aiden tersenyum dan berkata, ini adalah istana surgawi. Ukurannya dapat diubah sesuka hati dan dapat digunakan oleh orang barbar untuk tinggal di dalamnya. Benar-benar. Orang-orang barbar belum pernah melihat istana megah seperti ini sebelumnya, dan mereka sangat bahagia. Sebelum Mentian dapat berbicara, beberapa anak barbar berlari masuk sambil berteriak. Kalian, tolong jangan bersikap kasar dan keluar dari sini. Teriak Mentian, tetapi anak-anak barbar ini sangat nakal sehingga mereka tidak peduli dengan omelan Mentian. Anda tidak perlu bersikap sopan, Patriark, Tiamong akan tinggal di sini sementara untuk menyediakan tempat berlindung yang aman bagi orang barbar. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pasti akan kembali mengunjungi Anda dan mencari istana yang lebih baik. Saudara Su, kamu baik sekali. Kamu tidak hanya menyelamatkan kami orang barbar, tetapi kamu juga memberi kami sebuah istana. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mantian berkata dengan tulus. Aiden tersenyum dan membiarkan roh istana surgawi muncul dari lautan kesadarannya. Kekuatan istana surgawi berubah menjadi anak berwarna merah muda. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia juga sangat nakal dan imut. Roh istana surgawi melihat sekeliling pada sekelompok orang barbar tinggi yang mengenakan kulit binatang dan memancarkan kekuatan liar, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Aiden menepuk kepala roh Tiamong, lalu tersenyum dan memperkenalkan kepada orang-orang barbar, ini adalah roh Tiamong. Jika pemimpin klan dan pemimpin klan lainnya memiliki kebutuhan, mereka dapat memintanya melakukannya kapan saja. Ya. Seorang bibi barbar keluar dan memeluk anak penjelmaan roh istana surgawi dengan penuh kasih sayang, mencium dan menyentuhnya. Anak yang lucu. Lepaskan aku, guru, aku adalah roh istana surgawi. Biarkan aku pergi, tidak mau. Semangat istana surgawi runtuh dan terus berusaha melepaskan diri, tetapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia dicintai oleh suku barbar tersebut. Bab 1879, pergi. Hutan belantara yang luas tidak ada habisnya. Aiden meninggalkan istana surgawi, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota suku barbar, dan memulai perjalanan ke hutan belantara sendirian. Dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk menyeberang, tetapi menemukan bahwa luasnya hutan belantara ini di luar imajinasi. Aturan alam semesta ini tidak sesat aturan alam semesta lain. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat menembus ruang angkasa dan melintasinya. Namun meski begitu, hutan belantara yang tak terbatas masih membuatnya takjub. Selama 3 hari penuh, dia hampir tidak berhenti sama sekali, dan terus berjalan melewati kehampaan. Dia bahkan hampir kehabisan mana beberapa kali, namun dia masih belum meninggalkan hutan belantara. Menurut apa yang dikatakan Mantian kepadanya, dia bisa keluar dari hutan belantara dengan menuju utara menyusuri wilayah barbar. Tapi 3 hari telah berlalu, dan dia telah melakukan perjalanan miliaran mil dalam kehampaan. Melihat ke atas, dia masih melihat hutan tak berujung. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Aiden bahkan merasa salah. Hutan belantara ini mungkin sebanding dengan ladang bintang di dunia Pangu. Namun, untuk menemukan Melissa secepatnya, Aiden memperbaikinya sejenak dan kemudian melanjutkan berjalan di udara. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu. Aiden bergegas keluar dari kehampaan lagi, dia merasa sedikit lelah. Pikiran spiritualnya yang kuat menyapu, dan masih ada hutan luas dalam jarak ratusan ribu mil. Seberapa luas hutan belantara ini? Aiden tidak hanya menengadah ke langit dan bertanya pada dirinya sendiri. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak memperhatikan satu sosok pun. Dia hanya sesekali menemukan binatang buas di hutan dengan pikiran spiritualnya. Aiden melanjutkan perjalanan ke utara. Tiba-tiba, ada riak di depannya, dan Aiden tiba-tiba menjadi waspada. Dia memiliki darah suci Taiyin di tubuhnya, yang dapat mengontrol kekuatan Taiyin. Dia sangat sensitif terhadap ruang. Dia segera merasakan kelainan di ruang sekitarnya, seolah-olah ada makhluk yang akan segera keluar darinya. Benar saja, tiba-tiba ruang di depannya terbelah, dan lebih dari selusin sosok keluar dari sana. Pemimpinnya berada di tahap tengah alam transformasi jiwa, dan sisanya berada di puncak alam jiwa baru lahir. Orang-orang ini penuh dengan niat membunuh, memancarkan niat membunuh yang kuat dan aura jahat, yang mirip dengan aura anggota klan angin sebelumnya.
Tentu saja, sekelompok orang ini segera menemukan Aiden. Aiden berhenti. Dia tidak berniat mengambil tindakan. Bagaimanapun, asal-muasal lawannya tidak diketahui, dan dia berada di kedalaman hutan belantara yang tidak berpenghuni ini. Siapa kamu? Pemimpinnya, biksu di tahap tengah alam transformasi ilahi, memarahinya dengan nada memerintah. Aiden merasa sedikit tidak senang dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mendengus. Pemimpinnya sangat tidak senang dengan reaksi Aiden, dan terus memarahi dengan marah, saya Zhou Neng, perwira garda depan pengawal di bawah Panji Da Huang Ho. Garis depan dari Great Wilderness Guard. Aiden tiba-tiba merasa tidak enak. Sebelum membunuh Feng Bo, dia mendengar Feng Bo menyatakan bahwa Da Huang Ho adalah kakak laki-lakinya. Jelas sekali, orang-orang ini adalah garda depan Great Wilderness, dan kebanyakan dari mereka datang ke Great Wilderness untuk membalas dendam pada Paman Feng. Oh. Aiden berpura-pura terkejut dan berkata, ternyata dia adalah perwira garda depan pengawal Da Huang Ho. Entah kenapa kamu datang ke Da Huang Ho. Mendengus. Zhou Neng mendengus dingin, tampak sangat puas dengan perubahan sikap Aiden, dan berkata, saudara laki-laki Da Huang Ho dipenggal, dan kami telah diperintahkan secara khusus untuk datang dan mencari tahu. Jika kami menemukan orang-orang barbar itu, kami pasti tidak akan meninggalkan siapapun dari mereka di belakang. Aiden mencibir di dalam hatinya, seperti yang dia duga. Orang-orang ini datang untuk membalaskan dendam Paman Feng dan membantai anggota suku barbar. Namun, pemimpin barisan depan, Zhou Neng, hanya berada di tahap tengah untuk menjadi dewa, dan selusin orang lainnya hanya berada di tingkat puncak alam jiwa baru lahir suku barbar. Benar, Tuan Perwira Perintis. Aiden berpura-pura terkejut dan bertanya, sejauh yang saya tahu, suku barbar memiliki populasi yang besar, dan mereka semua terlahir sebagai pejuang. Pemimpin mereka, Mantian, sangat kuat. Saya khawatir ini akan sulit bagi Anda saja untuk menghadapi mereka. Siapa kamu? Zhou Neng sedikit tidak senang dan berkata dengan marah, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang orang barbar? Aiden dengan cepat menjelaskan, petugas perintis utama, harap tenang, saya hanya mengagumi reputasi Da Huang Ho. Oh. Zhou Neng menjadi lebih arogan dan berkata dengan nada menghina, kultivasi Da Huang Ho setinggi langit, dan dia merencanakan strategi dari jauh. Tentu saja, akan ada pasukan besar di belakangnya. Kami di sini hanya untuk menjelajahi jalannya. Saat Aiden mendengar ini, dia merasa tidak enak. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka orang barbar berada dalam bahaya. Setelah memikirkannya, dia dengan sengaja bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Perintis, saya khawatir pasukan biasa tidak dapat menghadapi seluruh suku barbar. Bagaimanapun, suku barbar itu suka berperang dan kuat secara fisik. Saya ingin tahu berapa banyak ahli militer yang dikirim oleh Da Huang Ho untuk mengepung dan menekan kaum barbar. Ketika Aiden menanyakan pertanyaan ini, petugas perintis Zhou Neng tiba-tiba menjadi curiga. Dia menatap Aiden dan berkata dengan marah, siapa kamu dan apa yang ingin kamu ketahui? Jangan bertanya lebih banyak dari yang seharusnya, jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Oh. Aiden tiba-tiba mencibir, tidak perlu menyembunyikan apapun saat ini. Sepertinya dia tidak mungkin bisa melakukan trik itu, jadi dia harus tegar. Namaku Aiden. Subai. Zhou Neng dan sekelompok biksu lainnya bergumam dalam kebingungan, apa itu Aiden dan Su Hei, petugas perintis ini belum pernah mendengarnya. Aiden tersenyum dan langsung menunjukkan pedang tulang naga sejati yang diberikan oleh Mantian. Dia hanya ingin mencoba kekuatan pedang tulang naga sejati ini. Tanpa diduga, begitu pedang tulang naga sejati muncul, mata Zhou Neng dan yang lainnya tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Pedang ini bagus. Sepertinya terbuat dari tulang si pembunuh. Aku bisa merasakan aura kuat di dalamnya. Aiden, kenapa kamu tidak segera mengangkat pedangnya? Saat aku, sang pionir, mempersembahkan pedang ini sebagai hadiah di perjamuan Great Wilderness Hall, aku akan menjamin kamu masuk ke rumah Great Wilderness Hall. Ya. Aiden mencibir dan berkata, sebenarnya, saya memiliki harta yang lebih baik untuk dipersembahkan kepada Da Huang Ho. Hadiah apa? Zhou Neng merasa senang saat mendengarnya, dan segera mendesak Aiden untuk mengeluarkannya. Aiden mencibir berulang kali dan berjalan menuju Zhou Neng selangkah demi selangkah, kepala anjingmu. Apa katamu? Pengadilan kematian. Tiba-tiba, Zhou Neng dan biksu lainnya menjadi marah, dipenuhi niat membunuh, dan segera ingin menyerang Aiden. Namun, semuanya sudah terlambat, Aiden tiba-tiba berubah menjadi kilat, dan pedang tulang menari di tangannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya, langsung menghancurkan Zhou Neng, dan bahkan jiwanya pun hancur di saat yang bersamaan. Aiden terkejut, dia melihat pedang tulang naga yang asli dengan tidak percaya dan berkata dengan kaget, apakah itu begitu kuat? Dia hanya ingin menguji kekuatan pedang tulang naga sejati, melukai Zhou Neng secara serius, dan kemudian meminta informasi tentang pengepungan dan penindasan skala besar terhadap tentara barbar akan mengejutkan jiwa seorang biksu yang berada di tahap tengah menjadi dewa. Kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu secara diam-diam menyerang penduduk Da Huang Ho. Selusin biksu yang tersisa meraung dengan marah, dengan niat membunuh, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, para biksu ini tidak bodoh. Mereka hanya berada di level puncak alam jiwa baru lahir.
Menghadapi perwira pelopor yang dapat membunuh alam dewa transformasi tingkat menengah dalam satu gerakan, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, mereka masih bisa menyerang batu itu dengan telur. Bab 1880, Jiwa Naga. Pergi. Aiden memandangi sekelompok biksu yang berteriak tetapi tidak berani bergerak maju dan berteriak dengan dingin. Dia tidak pernah meremehkan untuk menyerang yang lemah, jadi dia tidak membunuh biksu alam Yuanying ini. Di sisi lain, ia juga ingin menyelamatkan nyawa kelompok orang tersebut, lalu melibatkan pasukan pengepungan dan penindasan Da Huanghou. Kamu sudah selesai, Da Huanghou tidak akan pernah melepaskanmu. Seorang biksu mengumpulkan keberaniannya dan berteriak kepada Aiden dengan gemetar. Oh. Aiden tersenyum dan berkata, berapa banyak tuan yang dikirim oleh apa yang disebut hutan belantara besar untuk mengepung dan menekan orang barbar. Penjaga 1000 orang dipimpin oleh 10 kapten tingkat menengah dari alam transformasi dewa, dan ada juga komandan dengan tingkat budidaya puncak alam transformasi dewa. Kata biksu itu. Aiden tertegun sejenak, merasa sedikit khawatir terhadap anggota suku barbar tersebut. Jika pasukan penjaga beranggotakan 1000 orang ini benar-benar menemukan tempat berkumpulnya orang barbar, itu pasti akan menjadi pembantaian sepihak. Secara khusus, ada 10 orang yang berada di tahap tengah alam transformasi dewa, dan ada juga master puncak alam transformasi dewa. Dengan barisan seperti itu, kecuali pemimpin suku barbar, Mantian, yang memiliki kekuatan bertarung, anggota suku lainnya hampir sama dengan semut. Memikirkan hal ini, Aiden segera memutuskan untuk menghentikan kelompok pasukan ini apapun yang terjadi. Di mana pasukan ini sekarang? Aiden berkata dengan dingin. Ini perintah dari Huanghou Agung. Kami tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Mereka yang tidak mematuhi perintah militer akan dihukum berat. Lebih dari 10 biksu ini berkata dengan keras. Aiden mencibir, dan tiba-tiba auranya melonjak, dan dalam sekejap, fluktuasi mana menghalangi area sekitarnya. Jika kamu memberitahuku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati. Dia adalah orang kuat yang berubah menjadi dewa. Terlalu mudah untuk berurusan dengan lebih dari 10 biksu alam Yuanying. Lebih dari 10 biksu ini berada di bawah paksaan Aiden. Bahkan sulit untuk bernapas. Pada saat yang sama, Aiden membuka mata guntur, dan guntur serta kilat hitam dan putih menyembur keluar. Dia memegang pedang tulang naga sejati di tangannya, terlihat sangat suci dan kuat. Berpikir bahwa Aiden telah membunuh perwira garda depan hanya dengan satu pukulan, lebih dari 10 biksu ini bukanlah orang bodoh, dan mereka merasa sangat ketakutan. Namun begitu dia mengkhianati Da Huanghou dan membocorkan informasi militer, dia akan menghadapi hukuman yang tidak manusiawi. Kesabaranku terbatas. Aiden mengerutkan kening. Jangan bunuh kami. Pada saat ini, di bawah tekanan yang kuat, pertahanan batin lebih dari 10 biksu ini akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Kami tidak tahu banyak. Wilderness Waiting Pionir akan menuntun kami menjelajahi jalan. Begitu kami menemukan wilayah barbar, kami akan memberitahu Anda melalui sinyal. Kemudian tentara akan menerobos ruang dan mengepung serta menekannya dengan bantuan lingkaran sihir. Kirimkan sinyalnya sekarang. Aiden berkata dengan dingin. Tidak. Lebih dari 10 biksu ini langsung menolak. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan mati. Jika kamu mengirimkan sinyal, berbohong tentang informasi militer, atau mengkhianati Da Huanghou, kamu akan mati. Selusin biksu berkata dengan sangat tegas. Bagi mereka, meskipun Aiden sangat kuat, miliaran mil langit berbintang di luar tepi hutan belantara adalah wilayah yang dikuasai oleh hutan belantara besar. Da Huanghou adalah satu-satunya dewa dan satu-satunya penguasa di wilayah ratusan juta mil ini, dan kekuasaannya mencapai langit. Siapapun yang tidak menaati perintahnya pasti akan mati. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pencegah yang diberikan Da Huanghou kepada mereka, ancaman Aiden bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, kematian tidak bisa dihindari, dan para beku ini bersedia mengambil risiko. Apakah kamu tidak takut aku akan segera membunuhmu di sini? Aiden berkata dengan dingin. Para biksu menundukkan kepala, dengan ketakutan yang besar di hati mereka dan ekspresi malu-malu di wajah mereka, berkata, jika kita mengirimkan sinyal sekarang, kita akan tetap mati ketika pengawal tiba. Kamu tidak perlu khawatir. Aiden mengayunkan pedang tulang di tangannya dan berkata, aku bisa membalasmu tanpa khawatir. Selama kamu membawa pasukan ke sini, aku bisa membunuh pasukan penjaga sendirian dan membiarkanmu pergi. Benar-benar. Para biksu terkejut dan curiga. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat kekuatan Aiden, tetapi ada sebanyak 1000 orang di pasukan ini, termasuk 10 biksu di tahap tengah alam transformasi dewa dan seorang komandan di puncak alam transformasi dewa. Mereka tidak percaya Aiden benar-benar bisa membunuh pasukan hanya dengan satu orang. Kamu tidak punya pilihan, kalau tidak kamu akan segera mati. Aiden menunjukkan niat membunuh. Aura di sekelilingnya semakin kuat, dan selusin biksu ditendang hingga mereka tidak bisa bernapas, dan lutut mereka perlahan-lahan ditekuk. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak segera mengirimkan sinyal, aku akan segera membunuhmu. Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, jangan bunuh kami akan melakukannya. Menghadapi ancaman kematian, lebih dari 10 biksu ini akhirnya menyetujui permintaan Aiden.
Mereka ketakutan. Di satu sisi, mereka takut pada Aiden, dan di sisi lain, mereka takut pada kehancuran besar. Namun bagi mereka, ini adalah jalan buntu. Kami berhasil, apakah kamu benar-benar akan melepaskan kami? Selusin biksu bertanya dengan ragu-ragu. Aku menepati janjiku. Aiden berkata dengan ringan. Dia tidak berbohong apapun. Dia adalah makhluk abadi di kehidupan sebelumnya, dan perkataan serta perbuatannya mewakili kehendak langit dan bumi. Tapi, sayang sekali. Selusin biksu ini terus-menerus merasa panik. Bahkan jika Aiden bersedia melepaskan mereka, Da Huang Ho tidak akan pernah melepaskan mereka setelahnya. Di langit berbintang yang luas ini, mereka hanyalah sekelompok biksu alam Yuanying, kemana mereka bisa melarikan diri. Benua tak berujung ini sulit untuk dilintasi seumur hidup. Dinasti Hutan Belantara Besar menguasai galaksi tak berujung, dan Hutan Belantara Besar Ho adalah seorang bangsawan yang dianugerahkan oleh Raja Hutan Belantara Besar sendiri. Sampai batas tertentu, mengkhianati Great Desolate Ho berarti mengkhianati Great Desolate Dinasti. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kehancuran tubuh dan jiwa. Selusin biksu merasa gelisah, tetapi di bawah intimidasi Aiden, mereka tetap menurutinya. Saya melihat seseorang mengeluarkan jimat dari tangannya dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk menyalakannya. Dalam sekejap, jimat yang terbakar itu berubah menjadi bola api dan melesat ke langit, menghilang dalam sekejap. Kami telah mengirimkan sinyal. Pasukan pengepungan dan penindasan akan segera keluar dari udara setelah merasakannya. Aiden mengangguk, tanpa ada rasa khawatir di hatinya. Meskipun budidayanya masih dalam tahap awal alam transformasi ilahi, kota kekaisaran telah melalui berbagai pertempuran sengit, dan jika dia melancarkan serangan dengan teknik pedang waktu hebat. Dia percaya bahwa pasukan yang terdiri dari 1000 orang ini bukanlah ancaman. Kalian mundur. Perintah Aiden. Selusin biksu mundur ketakutan, jauh ke dalam hutan liar. Pada saat ini, langit bergetar, dan aura yang tak terhitung jumlahnya datang dalam jumlah besar. Kemudian, ruangan itu dirobek, dan barisan biksu bergegas keluar dalam antrian yang rapi. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti pasukan pengawal Da Huang yang datang setelah menerima sinyal. Aiden berdiri dengan bangga di udara, memandangi pasukan yang menempati separuh langit. Benar saja, pemimpinnya memang berada di puncak alam transformasi ilahi, dan 10 kapten pengawal setelahnya memang berada di alam transformasi ilahi tingkat menengah. Sebagian besar anggota di belakangnya berada di level puncak alam jiwa baru lahir, dan ada juga beberapa anggota yang berada dalam tahap awal menjadi dewa. Apakah kamu memberi isyarat? Pemimpin itu melirik Aiden di udara dan bertanya dengan curiga. Bersambung.